Dylan sedang membujuk orang tuanya agar diperbolehkan memelihara anjing. Tapi mereka banyak alasan kenapa tidak bisa memeliharanya. Seperti biasa, ada banyak pekerjaan rumah yang harus Dylan kerjakan. Kali ini dia sudah bertekad. Dia sangat ingin memelihara anjing. Mereka baru pindah rumah dan dia sangat kewalahan. Dia menginginkan kawan berbulu untuk mendukungnya. Tapi dia berhasil mendapatkan anjing. Selamat untukmu. Ternyata ayah alergi dengan anjing. Apa kita harus mengucapkan perpisahan secepat ini? Tidak mau. Dylan punya rencana. Dia akan sembunyikan anjingnya di ruangan rahasia. Kita lihat apakah dia berhasil. Jika Dylan menempatkan anjing di loteng, alergi ayahnya tidak akan kambuh. Tapi Dylan harus bekerja keras mempersiapkannya. Kakeknya adalah tukang kayu, jadi ini semacam bisnis keluarga. Bantuan akan membuat pekerjaan selesai lebih cepat. Iya, tapi jangan lupa bermain dengan peliharaanmu. Wow, lihat rumah anjing ini. Dylan tidak punya kamar sendiri, tapi anjingnya punya. Orang tuanya ingin mengunjungi para tetangga. Jadi Dylan akan di rumah sendirian. Bye-bye. Ayo kita mulai. Lucky suka bermain dengan bola. Tapi dia tidak mau berbagi. Menyenangkan membuat rumah berantakan dengan sahabat. Apa itu ide yang buruk? Tidak ada yang peduli. Dylan merasa senang. Orang tuanya segera kembali. Sembunyikan barang buktinya. Membuat rumah berantakan lebih menyenangkan dari membersihkan. Karena Dylan harus membersihkan sendiri. Dan sekarang dia kelelahan. Orang tuanya sudah kembali. Dylan merindukan mereka sampai lupa menyimpan tali anjingnya. Tapi Lucky datang menyimpannya. Ayah sedang lelah dan dia ingin mandi air hangat. Dylan mengambil keset kamar mandi ini untuk Lucky. Dia bisa mengelap kakinya dengan itu. Bermain bersama Lucky memang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan itu adalah berdiri di atas lantai dingin setelah mandi. Ayah, kau harus melatih keseimbanganmu. Bermain video game sendirian itu membosankan. Tapi sekarang Dylan punya teman. Belajar singkat cara pakai joystick, dan kita bisa main. Oh, Dylan, jangan jadi gamer yang menyebalkan. Sebaiknya belajar sopan santun. Dylan harus sembunyikan makanan anjingnya. Ibu sangat hebat menemukan barang-barang, tapi jika disembunyikan di tempat aman, tidak akan ada yang menyadarinya. Ayah memang sangat ceroboh dan mengambil makanan anjing alih-alih sereal. Dylan memang mirip seperti ayahnya. Anjing tidak boleh makan sereal jagung. Oh, makanan anjingnya kemana? Ternyata ayah juga menyukai itu. Dia dan Lucky punya selera yang sama. Pemilik yang keren harus punya anjing keren. Hari ini aku akan ubah penampilanmu. Pilihlah gayamu. Tidak semua penampilan cocok dengan sifatnya, tapi beberapa cocok juga. Tulis komentar dan beritahu penampilan mana yang paling cocok untuk Lucky. Dylan sudah bosan selalu tersandung oleh mainan Lucky. Dia harus melakukan sesuatu untuk itu. Gantungan spesial yang terlihat lucu. Semua orang sangat menyukai mainan ini. Suaranya menjadi lagu yang keren. Tantangan cobalah untuk tidak menari. Lucky sangat berbakat dan dia tidak pernah ikut kursus musik. Ayah selalu menonton pertandingan bola, tapi dia tidak mau diganggu. Lucky tidak tahu peraturan itu, atau memang dia tidak peduli itu. Ayah sangat lelah sampai berasumsi kalau dia sedang bermimpi. Mereka melarang peliharaan dan tidak mungkin Dylan melanggar aturan. Alergi ayah kambuh lagi. Dylan tidak bisa menyembunyikan rencananya lebih lama. Siapakah yang tidak menyayangi Lucky? Dia butuh sampo lebih banyak. Dylan punya ide lebih baik. Topi menggemaskan akan menutupi kerontokan dan membuatnya menggemaskan. Tersenyumlah Lucky.
Sementara itu, ayah mengkhawatirkan rambut yang rontok ini. Dulu dia pernah bergabung dengan band musik dan dia punya gaya rambut heboh. Dia tidak mau botak. Dia ingin menjaga setiap helai rambutnya. Ibu sedang bersih-bersih, artinya rahasia Dylan dalam bahaya besar. Lucky tidak peduli pada rencana Dylan itu. Dia belum tahu caranya membersihkan kakinya. Untung ibu tidak mengikuti jejak kakinya. Dia masih bersih-bersih. Tunggu, kenapa semua pakaian ini berantakan? Apa hantu yang melakukannya? Ibu tidak punya tersangka lainnya. Meskipun kita tahu siapa pelakunya. Dulu ayah bermain bisbol dan dia ingin Dylan mengikuti jejaknya. Dan kemampuan muridnya sudah melampaui gurunya. Lemparan yang bagus. Oh, tanaman kesukaan ibu. Ayah bisa kena masalah. Ibu sudah bilang pada mereka, dilarang bermain bisbol di rumah. Dylan mengira Lucky pasti suka bola ini. Dan dia benar. Sekarang dia punya piala lagi. PR lagi. Membosankan sekali. Tidak ada habisnya. Lucky mengira Dylan harus beristirahat. Bermain tic-tac-toe pasti menyenangkan. Lucky menyukainya. Dylan menang dan dia menertawakan Lucky. Itu jahat sekali. Saatnya untuk memeriksa PR-mu. Pak Guru mengumpulkan PR para murid. Apa yang terjadi dengan PR-mu? Apa ada yang mengunyahnya? Sekarang siapa yang jadi pecundang, Dylan? Orang tuamu tidak akan senang dengan hal ini. Ibu memang pandai memasak. Memang tidak selezat makanan anjing, tapi rasanya lezat. Aroma makanan memikat Lucky ke dapur. Ayah hanya berimajinasi. Dia harus membeli kacamata baru. Teman harus saling berbagi makan malam. Belakangan ini nafsu makan Dylan besar sekali. Dasar remaja. Lucky ingin tambah lagi. Semoga orang tuanya tidak melihat kalau ada mulut lain. Masker mentimun pilihan terbaik untuk makan malam. Lucky pergi ke suatu tempat. Dia butuh tali. Dylan mempunyai ide. Maafkan aku, ayah. Sekarang Lucky akan terus berada di dekat Dylan. Celana ayah terasa semakin membesar. Celananya selalu melorot. Dia tidak menyangka ini akan terjadi. Bagaimana dia menjelaskan yang ini? Dylan menemukan cat dan roller cat. Sekarang dia bisa mencat dinding kamar Lucky. Persahabatan mereka harus ditandai dalam sejarah rumah ini. Dan juga wajah Dylan. Ini adalah kamar rahasia terbaik. Dylan menemukan koper lama yang berisi barang-barang tidak terpakai. Ini bisa digunakan. Dia membuat tempat tidur. Hei, aku mau tidur di situ. Tapi itu untuk Lucky. Dia selalu dapat hal yang terbaik. Mata pelajaran biologi memang sangat menarik. Ternyata tubuh kita bukan dari coklat. Meskipun begitu, Lucky melihat tulang sebagai coklat terbaik. Kerangka kehilangan sebelah tangannya. Kemana perginya? Dylan meminjamnya agar bisa mengerjakan PR lebih cepat. Lebih baik ada 3 tangan daripada sepasang tangan. Itu kan yang mereka katakan. Referensi Shakespeare ini membuat Pak Guru pingsan. Dylan menghabiskan waktu luangnya dengan bermain bersama Lucky. Ibunya akhirnya punya waktu untuk merawat dirinya. Lucky belajar sangat banyak, tapi Dylan tidak. Dia masih belum selesaikan PR fisikanya. Jika dia sudah selesaikan, dia pasti tahu kalau korsleting itu berbahaya. Dylan takut kalau dia akan ketahuan. Dia tidak bisa berpisah dari Lucky dan rela mengorbankan apapun untuknya. Dia berjanji memperbaiki nilainya dan membersihkan kamarnya setiap hari. Sepertinya dia benar-benar serius. Begitu juga dengan Lucky. Hati ibu pun meleleh. Lucky memang menggemaskan. Ini keputusan serius. Harus konsultasi dengan ayah. Tapi ayah alergi pada anjing. Ya, antara Lucky yang pergi atau ayah. Ibu akan gunakan sihirnya. Dylan harus belajar banyak darinya. Lucky juga melakukan dengan baik. Hipnotisnya berhasil. Kau tidak bisa bersin jika tidak bisa bernapas. Untungnya ayah penyelam bersertifikat. Keluarga yang sangat bahagia.
Tidak mungkin memprediksi hidupmu akan seperti apa. Semua bisa berubah dalam hitungan detik. Dan itu terjadi pada para tokoh utama kita. Mereka baru saja dilahirkan dan hidup mereka sudah sangat berbeda. Yang satu kaya dan yang satunya bokeh. Tapi kemudian, sebuah bersin sudah mengubah segalanya. Para bayi ini tertukar sejak dilahirkan dan mereka hidup dengan keluarga yang salah. Lihat yang akan terjadi selanjutnya. Ibu Ruby kesulitan menyeimbangkan pekerjaan dan merawat Dylan. Dia berusaha tidur jika mempunyai waktu luang. Tapi jika kau mempunyai bayi seperti Dylan, maka kau harus selalu waspada. Ruby membesarkan seniman yang menjanjikan. Sekarang panggilan bisnisnya akan lebih menyenangkan. Dia tampil dengan penampilan baru dan itu berkat putranya. Lihat betapa cantiknya dia. Siapa yang membuat ibu jadi secantik ini? Caroline juga sedang sibuk. Menghibur Joey jauh lebih sulit dari yang dia perkirakan. Caroline tidaklah kaya. Dan dia harus membuat sendiri mainan untuk bayinya. Tapi bayinya tidak suka mainan dari karton. Dia berusaha melakukannya sendiri. Untungnya, dia punya bantuan kecil. Caroline bangga pada kecoa-kecoa yang dilatihnya. Dia melatih mereka sendiri. Mereka menggoyang tempat tidur bayinya. Dia memang seorang putri Disney. Seiring berjalannya Joey tumbuh besar, Caroline mulai menyadari kalau Joey hanya tertarik pada celengan berisi uang. Mainan tidak membuatnya tertarik seperti uang. Caroline tidak bisa menjelaskan ketertarikannya yang tidak biasa. Joey seperti dilahirkan untuk bermain dengan uang. Tidak seperti Joey, Dylan tidak rewel sama sekali. Sebenarnya dia berusaha membantu pekerjaan ibunya dan itu mengganggu Ruby. Dia selalu saja meniru Ruby dan belajar cara hidup menjadi orang kaya. Dia sudah bisa menggunakan lonceng sebelum belajar cara bicara. Mereka tumbuh besar dengan sangat cepat. Rasanya baru saja kemarin mereka masih kecil. Dan sekarang mereka sudah dewasa. Manis sekali, kan? Caroline sangat mengagumi putranya Joey. Dan dia sangat bangga karena Joey sudah mulai bersekolah. Dylan juga tumbuh besar dengan cepat. Di usia 7 tahun, dia sudah punya investasi pertamanya. Koper ini berisi $1 juta. Dan itu hanya untuk makan siang. Dylan tidak akan mungkin kelaparan. Ayo kita percepat. Pria tampan ini adalah Dylan. Dia sepertinya terpikat oleh sesuatu atau seseorang. Gadis menawan ini adalah Jenny. Dan Dylan sangat jatuh cinta pada Jenny. Dylan dibesarkan untuk dapat yang dia mau. Jadi saat melihat Jenny, dia ingin Jenny jadi pacarnya. Terbang di atas sayap cinta dan dia pun menabrak loker. Dan juga Joey yang jatuh cinta juga pada Jenny pada pandangan pertama. Atau mungkin dia hanya dibutakan uang? Ini awal permulaan dari pertarungan sungguhan. Oh, cerita yang sangat romantis. Lihat betapa kesalnya Dylan. Joey juga kehilangan akalnya. Dia hanya bisa memikirkan Jenny dan mendapatkan sebuah ide. Dia butuh buket yang cantik. Jenny pasti suka, tapi kau butuh uang untuk beli buket. Dan Joey tidak punya uang. Terkadang keluarga ini seperti memang dikutuk. Mereka tidak pernah punya uang. Tapi dia dibesarkan untuk tidak pernah menyerah. Caroline bisa melatih kecoa, jadi Joey juga bisa menggapai mimpinya. Dia hanya perlu temukan cara membuat Jenny terkesan. Dan itu tidak akan mudah. Membuat seorang pria terkesan memang tidak mudah, baik kau bokeh ataupun kaya raya. Cepat atau lambat kau dapat masalah, tapi juga bisa menemukan jalan keluarnya. Dylan punya banyak uang tapi tidak percaya diri sama sekali. Dan Joey merasakan hal yang sama. Mereka dalam kesulitan tapi tidak mau menyerah. Pertarungan mereka baru dimulai.
Jangan buang-buang waktu. Semuanya bisa mengubah permainan. Dylan ingin menemukan pakaian yang bisa membuat Jenny terkesan. Sesuatu yang membuatnya terlihat tampan dan trendy. Seperti penyanyi rap Lil Trick. Semua menyukainya. Jadi Dylan harus berpakaian seperti dia. Dylan bisa lakukan apapun, jadi dia dapat kostum dari video musik terbaru Lil Trick. Penyanyi rap itu harus berkorban agar Dylan bisa membuat Jenny terkesan. Dia baik sekali. Joey juga harus bersiap-siap. Tapi dia harus puas dengan dukungan ibunya. Itu sangat berharga tapi tidak bisa digunakan. Dia juga punya barang-barang kakeknya yang merupakan milik kakek dari kakeknya dan didapatkan dari pemilik pabrik pembuat setelan jas. Pakaian ini cacat. Tapi lebih baik daripada tidak ada. Sekarang mereka sudah siap. Ini adalah pertarungan brutal untuk cinta Jenny. Dia tidak pernah mendapatkan perhatian sebanyak ini. Kedua pejuang berani ini berusaha menyerang hatinya dan tidak ada yang mau menyerah. Tapi mereka bergerak terlalu cepat dan Jenny menjadi ketakutan. Terlalu banyak pertarungan untuknya. Suka video baru kami? Lihat saluran kami untuk menonton video lain. Kita akan ketemu lagi di Trum Trum Treat.